Nah, ini yang penting juga ya, yang penting kita adalah orang yang beragama ya, muslim. Ya, jangan sampai gitu ya, efek menjalani diet itu bertentangan dengan syariat, seperti itu. Jadi kita diet kemudian banyak melanggar aturan-aturan syariat. Contoh misalnya, karena kita diet dan fokusnya kepada makanan. Pertama, bisa jadi kita kurang bersyukur dengan makanan yang ada. Adanya ini, ya Allah, ini kan high kalori. Ya, kita nggak bersyukur. Padahal udah ada makanannya bersyukur. Ya, tiba-tiba dapat makanan, ya Allah, ini kan rendah serat. Aku lagi butuh serat. Ya, kita nggak bersyukur jadinya. Jangan sampai begitu ya. Kita bertamu, kita apa, ataupun disediain sama istri loh. Kok pakai ini? Saya bilang kan jangan pakai gula. Akhirnya nggak dimakan. Ya jadi sebenarnya boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja ya, terserah gitu ya. Tapi yang dipoinkan itu adalah jangan sampai muncul rasa tidak bersyukur gitu loh. Di mana-mana orang ada kelaparan, ada yang ini dan sebagainya. Mereka, Masya Allah bersyukur, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillahillazi at'amana hadza ta'am, kan gitu. Ya Allah bersyukur telah memberikan makanan kepadaku, begitu kan. Nah, kemudian juga efek menjalani diet yang tidak sesuai syariat, misalnya begini, menilai makanan secara berlebihan. Ya, menilai makanan secara berlebihan, misalnya ini bahaya, bahaya. Ini ya, ya artinya sebenarnya bukan bahaya. Yang bahaya itu berlebihan, bukan zatnya, begitu loh. Ya, contohnya misalnya tadi ya, saya ketemu kok ada yang nggak makan nasi putih. Saya ketemu dengan orang, dia bilang saya nggak makan nasi putih sumber penyakit bahaya katanya. Saya nggak mau makan katanya. Saya ketemu orangnya dan bukan hanya satu dua. Jadi saya ketemu orangnya dan dia ngomong langsung nggak makan nasi putih. Ya, dia mengatakan nasi putih sumber penyakit gitu. Ya, nasi putih sumber sumber penyakit. Ya, seperti itu. Padahal gitu ya. Padahal ini nanti kita jelaskan lebih rinci, saya sudah bacakan hadisnya itu ya. Itu nasi putih bagi orang Indonesia adalah makanan pokok. Ya. Dan dari dulu kita dapat ungkapan orang-orang tuh bekerja keras demi sesuap nasi. Apa? Bekerja keras demi sesuap nasi. Nah, ini nggak makan nasi. Ya, makanya saya tuh punya ungkapan, nasi adalah nasi anugerah Allah yang terzolimi oleh sebagian oknum. Ingat, sebagian oknum. Nasi anugerah Allah yang terzolimi sebagian oknum. Ya, pokoknya sampai dibilang sumber penyakit, sumber apa, padahal di mana-mana orang tuh bekerja keras demi sesuap nasi. Seperti itu. Ya, jadi yang benar adalah kalau nasi putih anugerah dari Allah, kalau berlebihan, nggak dikontrol, nggak disertai olahraga, ini yang berbahaya. Tapi kalau makan sumber energi kita butuh karbohidrat. Demikian. Kemudian lagi efek diet lagi. Efek diet yang bisa jadi yang tidak sesuai syariat. Tentu kita nggak mau ya, kok diet pengen sehat kok dosa. Yaitu membuang-buang sisa makanan. Padahal masih layak makan. Nggak buang-buang dengan alasan ya tadi macam-macam gitu. Dan maksudnya juga nggak di follow up makanan tersebut. Artinya tidak didaur ulang. Ataupun tidak dikasih makan, tidak dikasih ke hewan. Dibuang-buang karena diet. Ya, karena saya dapat cerita ada orang setiap makan dia bawa kalkulator penghitung kalori. Bawa kalkulator penghitung kalori. Ini ayam, oh segitu ya, dihitung-hitung. Kalau gitu saya makan setengah potong gitu ya. Makan dan sisanya itu nggak dimakan, padahal masih utuh. Nggak dikasih ke manusia, nggak dikasih hewan. Ya, jangan sampai kita pengen diet malah kita malah berdosa atau mendatangkan murka Allah. Karena seperti ini membuang-buang, tidak menikmati, tidak bersyukur dan sebagainya seperti itu.